Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bedah tajwid juz amma. Dan sekarang insya Allah kita akan memasuki pembahasan surat Al-Falaq ayat yang kedua. Nah, adapun pembahasan ayat yang pertama sudah kami upload di channel YouTube ini. Teman-teman silahkan cek pembahasan video sebelumnya di link playlistnya yang sudah kami letakkan di kolom deskripsi. Dan sekarang insya Allah kita akan memasuki pembahasan ayat yang kedua. Baik, seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu surat ini dari awal, ya, dari awal surat ayat pertama dan ayat yang kedua. Oke, silahkan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baik, kita mulai dari pembahasan huruf yang pertama, yaitu huruf mim. Ya, ayat ini dimulai dengan huruf mim, di mana huruf mim ini sudah kita ketahui bersama, dia keluar dari dua bibir. Bibir atas dipertemukan dengan bibir bawah, layaknya kita mengucapkan huruf M di dalam bahasa Indonesia. Ma, mi, mu, sama seperti kita mengucapkan huruf M. Ya, kita mengucapkan makan, minum. Nah, itu sama seperti huruf mim di dalam bahasa Arab. Baik, jadi nggak usah kita berpanjang kalam ya membahas huruf yang memang sudah lumrah, sudah bisa kita lafalkan dengan mudah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di bawah huruf mim ada harokat kasroh. Nah, di sini banyak kaum muslimin seringkali melalaikan kasroh yang ada di bawah huruf mim ini. Banyak yang membacanya itu dengan miring, teman-teman. Ya, me syarri, bukan me syarri tapi mi syarri. Ya, turunkan rahangnya, diturunkan, ya, kemudian lidah bagian tengahnya diangkat sedikit. Mi, bukan me syarri. Nah, ini miring jadinya kasrohnya. Ya, hati-hati. Kemudian masuk ke huruf berikutnya, huruf nun. Ya, huruf nun sebagaimana kita tahu adalah huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi. Ya, en, na, ni, nu. Tapi huruf nun di sini, ya, kita harus lihat dia tidak berharokat, tidak juga dalam keadaan bersukun, polos, teman-teman. Hal ini disebabkan karena nun di sini bertemu dengan huruf shin. Ya, bertemu dengan huruf shin. Apabila huruf nun bertemu dengan huruf shin, kata para ulama, di sini muncul suatu hukum tajwid yang bernama ikhfa. Ya, ikhfa. Jadi saat kita mengucapkan huruf nun yang bertemu dengan huruf shin ini, nunnya harus dibaca dengan samar. Ya, tidak boleh dibaca dengan jelas, tidak boleh dibaca seperti ini, min syarri. Ya, tapi harus disamarkan, min syarri. Dan hati-hati saat kita membaca nun dengan samar, kita juga harus perhatikan tebal tipisnya. Ya, nun apabila bertemu dengan shin, maka ikhfa-nya ini harus benar-benar tipis. Tidak boleh ada unsur tebalnya, hatta meskipun hanya sedikit. Ya, kalau dibaca min syarri, ini udah ada unsur tebalnya dikit, teman-teman. Min syarri, ini ada unsur tebalnya sedikit. Ya, kenapa ada unsur tebalnya? Karena lidah belakangnya agak diangkat sedikit. Nah, ini termasuk kesalahan. Ya, jadi saat kita mengucapkan ikhfa yang ada di sini, maka fokus kita fokus pikiran kita ke belakang lidahnya. Perhatikan jangan sampai belakang lidah kita ini menegang. Min syarri, nah ini menegang, harusnya rileks. Min syarri, ya, fokus lidah belakangnya ini nggak boleh
nggak boleh dikeraskan, nggak boleh ditegangkan, harus rileks ya. Min syarri, bukan min syarri, meskipun bibirnya ditarik ke samping, mulutnya ditarik ke samping, tetap saja kalau belakang lidahnya ini menegang, ini nggak bisa sempurna ya. Istilahnya menebal gitu ya. Memang dikatakan tebal, mio, nggak begitu, nggak tebal juga. Dibilang tipis juga, nanggung tipisnya gitu. Jadi gimana ya, nggak sempurna lah tipisnya. Jadi kalau mau disempurnakan tipisnya benar-benar tipis, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah pastikan posisi belakang lidahnya ini rileks. Rileks saja. Min syarri. Bukan min syarri. Ini nampaknya terdengar tipis tapi sebenarnya dia menebal. Ya, ini hati-hati. Baik, kemudian yang berikutnya, kesalahan yang banyak terjadi ya saat seorang mengucapkan ayat ini adalah perpindahan dari kasroh. Ya, kasroh yang ada di huruf mim ini, di bawah huruf mim ini, masuk ke huruf nun yang mati ini nggak boleh diayun teman-teman. Atau nggak boleh telat sama sekali. Sama sekali. Jadi langsung masuk minsya, bukan minsya. Ya. Min syarri ma khalaq. Masih ada sedikit tuh telatnya. Min syarri ma khalaq. Nah, ini baru benar. Jadi nggak boleh miu, nah miu, ini telat. Minsya, nah ini nggak ada telatnya. Nah, proses perpindahan dari kasroh ke nun ini harus segera mungkin, ya harus cepat. Ya, tidak boleh dijeda, tidak boleh ada mengayun sedikit, hatta sedikit pun nggak boleh. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah tamtid atau isba' atau idkhal. Ya, jadi tidak boleh melakukan yang demikian. Ini termasuk kesalahan. Ya, apalagi kalau masuknya itu telat banget. Min syarri. Nah, ini memunculkan huruf ya nanti. Ya, setelahnya ada huruf ya mati. Min syarri. Nah, ini yang disebut dengan tamtid ya, atau idkhal atau isba'. Ya. Kemudian berikutnya posisi lidah saat kita melafalkan ikhfa yang ada di sini. Min syarri, posisi tengah lidahnya ini diangkat sedikit teman-teman, bukan belakang lidahnya, bedakan ya. Kalau belakang lidah ini nggak boleh, ini harus rileks. Posisi tengah lidahnya diangkat sedikit. Kenapa demikian? Karena persiapan mau masuk ke huruf shin ya. Begitu saat kita mengucapkan huruf-huruf ikhfa ya, nun yang dalam keadaan ikhfa, maka kita harus bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Makanya di sini kita harus tahu makhraj suatu huruf itu ada di mana. Huruf shin ada di mana makhrajnya? Ada di tengah lidah yang mendekat ke langit-langit. Maka saat kita mengucapkan nun yang ada di sini, posisi tengah lidahnya harus didekatkan, mendekat sedikit ke arah langit-langit. Posisi lidah sudah naik ya, sudah naik. Yang tengahnya ya, bukan yang belakangnya. Kalau yang belakangnya nggak boleh sama sekali. Yang belakangnya ini harus rileks. Karena kalau diangkat jadi menebal. Min syarri. Nah, jadi diangkat sedikit tengahnya saja. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke huruf shin. Nah, jadi ketika ikhfanya sudah selesai, tinggal kita mengucapkan fathahnya saja. Min sya. Nah, jadi nggak perlu membuat makhraj lagi atau bersiap-siap masuk ke makhraj saat nunnya sudah selesai dilafalkan. Enggak perlu melakukan yang demikian. Ya, kadang ada yang membaca min sya, baru buat makhrajnya setelah nunnya selesai. Harusnya makhraj ini udah dipersiapkan. Ya, posisi lidah sudah bersiap-siap masuk ke huruf shin saat ikhfa itu berlangsung. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke huruf shin. Shin itu tadi kita sebutkan tengah lidahnya diangkat mendekat ke langit-langit yang ada di atasnya. Ya, kemudian huruf shin ini ada satu sifat yang menjadi kekhususan huruf shin yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lainnya, yaitu sifat tafashi, di mana desis yang ada di huruf shin ini menyebar, teman-teman. Sya, bukan sa, sya, tapi sya. Pokoknya desisnya ini menyebar sampai menabrak dinding bagian dalam
gigi seri atas dan bawah. Ya, ini gigi seri atas, ini gigi seri bawah. Anginnya ini menyebar sampai nabrak dinding-dinding bagian dalam gigi seri tersebut. Sya, 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 sya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan huruf shin ini adalah huruf yang dibaca tipis. Sya, sya, jangan sya, sya. Jangan syarri, tapi sya, sya. Ya, fathahnya tipis. Ya, tidak boleh sya, ini tebal. Nah, berikutnya masuk ke huruf ro. Ya, huruf ro adalah huruf yang dia terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis, terkadang boleh dibaca dua-duanya. Nah, untuk kasus ayat ini, huruf ro di sini sepakat para ulama harus dibaca tipis. Tidak boleh dibaca tebal. Ya, tidak boleh dibaca seperti ini, teman-teman. Min syarri. Nah, itu tidak boleh karena ro-nya jadi tebal. Harusnya tipis. Min syarri. Syarri, bukan syarri. Ya. Jadi ro-nya dibaca tipis. Nah, untuk menipiskan huruf ro agar dia terdengar tipis sempurna, maka saat kita mengucapkan huruf ro ini, posisi mulutnya ini agak ditarik ke samping, teman-teman. Syarri, syarri. Nah, dan hati-hati, huruf ro di sini dalam keadaan tasydid. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah menjelaskan dan mewanti-wanti kita saat kita mengucapkan huruf ro tasydid. Jangan sampai kita mengucapkan takrir dengan berlebihan. Takrir itu apa? Takrir itu getaran yang ada di huruf ro. Ya, tidak boleh dibaca begini, teman-teman. Min syarri. Nah, itu R. R dalam bahasa Indonesia. Itu berbeda dengan huruf ro di dalam bahasa Arab. Ya, kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Sembunyikan di sini dalam artian diringankan, ya. Ringankan sifat takrir saat ro dalam keadaan bertasydid. Ya, syarri bukan syarri. Nah, ini perlu latihan, teman-teman ya. Perlu dilatih. Dan ketika kita berlatih, ingat jangan otodidak. Jangan kita latihan sendiri, tapi kita latihan di depan guru. Ya, latihan boleh kita sendiri, tapi nanti mengecek benar atau tidaknya itu harus di depan guru. Ya, seringkali seorang itu ketika berlatih sendiri dia merasa sudah benar nih, ketika dia setorkan ke guru ternyata masih ada kesalahan. Ya, jadi jangan pernah kita berpisah atau menjauh dari guru, kita harus dekat terus dengan guru. Ya, minimal kita belajar dengan guru, ada halaqah, ya, ada pertemuan antara kita dengan guru minimal sepekan sekali lah, ya, untuk memperbaiki bacaan kita. Cek nanti di depan guru, ini takrirnya sudah benar atau belum, ya. Ro memang punya sifat takrir, tapi hati-hati saat dalam keadaan bertasydid takrirnya harus diringankan. Syarri, syarri, bukan syarri, syarri. Nah, bukan juga syarri, syarri. Ya, itu dilepas. Syar itu kayak kol-kolah. Bukan juga dicadel. Syarri, syarri ini nggak gantung, nggak nempel kemanapun. Huruf ro ini menempel, ada makhrajnya. Ya, makhrajnya di mana huruf ro? Huruf ro makhrajnya ada di ujung lidah berserta punggungnya bertemu dengan gusi di atasnya. Syarri, syarri. Ya, bagian punggung lidahnya agak di syarri, agak dibanyakan ya, agak dibanyakan bagian punggung lidahnya, ya, ditempelkan ke atas, di gusi di atasnya, ya. Berbeda dengan saat kita mengucapkan huruf nun. An, ini kan bagian ujungnya lebih banyak, bagian ujung sininya ya lebih banyak daripada bagian punggungnya. Ro itu bagian punggungnya diperbanyak, ya, lebih banyak menyertakan bagian punggung lidah ketimbang huruf nun, ya. Kata Al-Imam Ibnul Jazari, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ro itu menyertakan punggung agak ke dalam sedikit ketimbang huruf nun, ya. Baik, kemudian berikutnya huruf mim, ya. Huruf mim ini sama seperti mim yang ada di sini, bedanya di sini mimnya berharokat fathah. Nah, hati-hati saat mim berharokat fathah, rawan sekali dibaca tebal. Nah, itu tidak boleh. Mim dalam Al-Quran semuanya dibaca tipis, ya. Tidak boleh dibaca ma, tapi ma. Beda ya teman-teman ya. Ma khalaqo beda dengan ma khalaq. Ya, mim ini sangat rawan teman-teman karena posisinya dia di dua bibir.
tinggal buka ma. Nah, ini biasanya menebal. Hati-hati ma ya. Tipis dia dibacanya. Nah, kemudian alif yang ada setelahnya dia mengikuti harokat fathah sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya tipis, maka alifnya juga harus dibaca tipis. Ma khalaqo. Nah, masuk ke huruf kha. Huruf kha di sini keluar dari tenggorokan bagian atas. Ya, tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas itu ada di mana? Ada kata Syekh Aiman Rushdi Suwaid, tenggorokan bagian atas itu detailnya adalah jazrul lisan atau akar lidah, ya, dipertemukan dengan langit-langit bagian dalam. Jadi langit-langit itu sampai mentok ke dalam sana, itu masih ada langit-langitnya sebenarnya. Ya, akar lidahnya ditempelkan ke sana. Kha disertai dengan apa? Disertai dengan aliran udara dan aliran suara. Kha. Ya, seperti orang ngorok ya. Kha. Kha. Ini hati-hati, nggak boleh terlalu tebal. Kho. Kho. Nah, nggak boleh. Nggak boleh juga kha. Ya, jadi sedang saja tebalnya. Kha. Kenapa? Karena huruf kha ini memiliki sifat isti'la. Ya, jadi dia dibaca tebal. Baik, kemudian huruf lam yang ada di sini dibaca tipis. Nah, seringkali lam yang ada di sini terbaca tebal oleh sebagian orang. Kholoko. Kenapa? Sebelumnya ada huruf tebal, setelahnya ada huruf tebal. Jadi ketebalan yang ada di huruf sebelum dan setelahnya ini mengkontaminasi ketipisan yang ada pada huruf lam, dan ini tidak boleh. Yang benar huruf lam harus benar-benar dijaga ketipisannya. Khola, la, jangan la. Ya, huruf lam. Dan hati-hati saat kita mengucapkan huruf lam itu, kita mesti menyertakan bagian tepi lidah atau sisi lidah bagian depan di sini teman-teman ya. Jadi bukan di ujungnya saja. Khola, la, enggak la tapi la. Sisi lidahnya disertakan, dikenakan kemana? Ditempelkan sisi lidah bagian depan ini ditempelkan ke muqaddamul hanak, ke langit-langit bagian depan ya. Sedikit di atas gusi, sedikit saja. Khola, la, bukan la, ini ujungnya saja nih, kepala lidahnya saja, ini kurang tepat ya. Kepala lidah memang dia menempel, tapi harus menyertakan bagian pinggir lidah, bagian tepi lidah di depan sini ya. Jadi area lidah yang menempel itu banyak ya, dari sini sampai sini. Itu kalau mau lamnya sempurna. La, khola, la tipis, jangan la ya. Jaga lidah belakangnya ini jangan sampai menegang. Khola, la ya. Berikutnya masuk ke huruf qaf ya. Huruf qaf ini adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu bagian lidah yang dalam ya, di sini teman-teman ya. Kalau diumpamakan ini lidah, maka posisinya ada di sini ya. Ini pangkal lidah. Pangkal lidah diangkat, ditempelkan ke langit-langit di atasnya, di sini tempat tumbuhnya tekak atau anak lidah ya. Khola, la, laqo. Nah, huruf qaf ini sama seperti huruf kha, dia memiliki sifat isti'la. Artinya dia harus dibaca tebal teman-teman ya, harus dibaca tebal. Kholaqo, bukan kholaq. Nah, kholaqo. Nah, jadi pantulannya pun ikut menebal. Baik, hati-hati saat kita mengucapkan qalqalah yang ada di sini ya. Ada beberapa kesalahan yang sering kali dilakukan oleh sebagian orang. Yang pertama, menyertakan hamzah sukun di atasnya. Kholaq. Nah, ini ada hamzah sukun di atasnya. Kholaq. Harusnya kholaqu. Nah, jadi pantulannya itu tidak boleh diiringi dengan menutup pita suara. Karena kalau langsung ditutup kholaq, terputus suaranya begitu saja, ini rawan akan muncul hamzah yang sukun. Bahkan kalau udah sampai tertutup sempurna pasti muncul hamzahnya ya. Jadi dijaga, hati-hati jangan sampai pita suaranya ini menutup sempurna, menutup kuat, itu nggak boleh. Ma kholaqu. Nah, kholaqu ini yang pertama. Yang kedua, pantulannya menipis. Nah, ini juga nggak boleh. Kholaq. Nah, harusnya kholaqu ya. Yang ketiga, la-nya terkadang dipanjang. Kholaqu.
Min syarri ma khalaq. Nah, laq mengayun dari la ke qaf itu tidak boleh. Ya, ini sama kasusnya seperti min syarri tamtid atau idkhal atau isba. Ya, ini hati-hati. Kemudian yang berikutnya banyak juga yang menyertakan naber di huruf qaf. Ini nggak boleh. Min syarri ma khalaq. Laq. Ini nggak ada naber di sini teman-teman. Jadi kalau mau masuk cepat saja, tidak perlu ada hentakan di sana. Khalaqu, nah, nggak boleh. Khalaqu, khalaqu, bukan khalaqu. Ya, tidak dihentak, tidak diangkat suaranya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan ayat yang pertama, ayat yang kedua ini. Ya, saya akan baca 3 kali ya teman-teman ya. Silahkan disimak baik-baik. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, dan buat teman-teman yang mendapati misalnya ada kesalahan dalam pelafalan saya, silahkan dikoreksi aja teman-teman ya, dijelaskan aja di kolom komentar salahnya di mana gitu. Nanti kalau memang itu beneran salah, ya saya akan koreksi insya Allah. Baik, silahkan disimak ya. Min syarri ma khalaqu. Min syarri ma khalaqu. Ya, ingat jangan miu miu meskipun tarik, tapi kalau lidah belakangnya menegang itu nggak boleh. Jadi dia relax lidah belakangnya. Miu miu dengan miu ini tebal banget. Miu ini juga kurang tepat karena menegang lidah belakangnya. Jadi santai. Min syarri ma khalaqu. Syar tipis, syarri ma khalaqu. Sekali lagi deh ya, silahkan disimak. Min syarri ma khalaqu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Baik, selamat berlatih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.